Lakukan ini untuk setiap bagian kecil pekerjaanmu, dan kamu akan punya modul yang bisa disalin, dikembangkan, dan diperbanyak. Dan ketika kamu punya sistem, uang akan datang lebih teratur, lebih ringan, bukan karena kamu kerja lebih keras, tapi karena kamu memainkan peran yang tepat. Di titik ini ada jebakan baru menunggumu. Saat uang mulai masuk teratur, kamu mudah terjebak dalam pikiran menimbun. Kamu pikir simpan saja, jangan dihabiskan, jaga-jaga, kamu berubah dari pencipta arus uang. Lalu suatu hari aku mulai bertanya, jika semua yang disebut benar ini tidak membawaku maju, jangan-jangan aku justru berjalan ke arah yang salah, tapi terlalu sopan untuk berbalik. Saat itulah aku menemukan sebuah konsep yang tidak baru, tapi terlalu sering dilupakan. Pikiran terbalik bukan berarti berbuat nakal, nekat, atau main-main, tapi berhenti sejenak, melihat dengan cermat, lalu mengajukan satu pertanyaan. Bagaimana jika dibalik? Dan sejak momen itu, permainan mulai berubah arah. Di video ini, aku akan bercerita tentang perjalanan orang-orang yang dulu dianggap tidak punya peluang. Mereka yang dijuluki si bodoh, si pelo, tukang cukur kampungan, atau penjaga toko seadanya, tapi mereka memilih berpikir berbeda, bertindak terbalik, dan membalikkan nasib mereka sendiri. Ini bukan dongeng. Ini adalah cara pandang baru di mana mereka yang paham aturan tidak perlu bermain dengan aturan lama. Jika kamu pernah merasa terjebak dalam hidup yang sangat benar, tapi tetap miskin. Jika kamu pernah menghela napas diam-diam, melihat orang yang main-main justru hidup lebih sejahtera daripada orang yang sabar dan gigih. Jika kamu memimpikan kehidupan bebas tetapi belum tahu harus mulai dari mana, maka video ini layak kamu tonton dari awal hingga akhir. Dan jika kamu melihat bayangan dirimu dalam cerita-cerita yang akan dibeberkan, segera tekan like, subscribe channel Kunci Pikiran, dan tinggalkan komentar tentang hal apa yang kamu lakukan secara terbalik dengan dunia. Siapa tahu satu pertanyaan sederhana saja cukup untuk mengubah seluruh hidupmu. Mari kita mulai. 1. Perangkap tak kasat mata bernama kebenaran. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa orang yang hidupnya paling benar dan normatif justru seringkali adalah yang paling lelah? Tidak main-main, tidak judi, tidak punya utang buruk, tidak malas, tapi juga tidak punya apa-apa di tangan. Aku punya seorang teman, sebut saja Arif. Kamu pasti pernah bertemu orang seperti Arif, atau mungkin kamu adalah Arif. Dia lulus universitas dengan predikat memuaskan, bekerja di perusahaan asing. Masuk pukul 8 pagi, pulang jam 6 sore, lembur tanpa keluh. Pekerjaan yang diberikan diselesaikan pas, tidak kurang tidak lebih. Tiap bulan bisa menyisihkan hampir 2 juta rupiah setelah bayar kos, kirim ke orang tua di kampung, dan simpan sedikit untuk jaga-jaga. Orang sekitar memuji Arif. Anak ini baik, jalannya benar, pasti sukses. Tapi 3 tahun berlalu, Arif masih di kosan yang sama. Motor tua itu masih bergetar setiap digas. Rekening bank hanya bergerak sedikit antara awal dan akhir bulan. Dia bingung. Aku dulu juga bingung. Kita diajari satu rumus. Rajin plus penurut plus tidak melanggar igul sukses. Tapi ada satu hal yang tidak pernah disebutkan. Rumus itu hanya benar di buku pelajaran moral. Di dunia nyata, itu adalah perangkap bernama kebenaran yang menyakiti. Apa itu kebenaran yang menyakiti? Itu adalah ketika kamu terus melakukan hal-hal yang dianggap seharusnya pintar sekolah, dapat kerja stabil, hemat uang, hindari risiko, jangan bermimpi tinggi. Lalu kamu akan diberi hadiah sebuah kehidupan yang cukup nyaman, tapi tidak pernah benar-benar sejahtera. Kamu menjadi orang yang selalu berjalan di jalur, tapi tidak tahu tujuan akhirnya di mana. Mengapa perangkap ini berbahaya? Karena dia tidak salah. Dan karena dia tidak salah, kamu tidak punya alasan untuk mempertanyakannya. Kamu percaya hanya perlu sedikit lebih rajin, sedikit lebih keras, dan suatu saat nanti akan menuai hasil. Tapi hasil tak kunjung datang. Sementara kamu menua,
kelelahan, dan mulai takut mengambil risiko. Aku menyebutnya kebenaran yang berkepanjangan. Dia tidak membuatmu gagal, tapi menjebakmu selamanya di zona rata-rata. Tidak cukup lapar untuk melakukan terobosan, tapi juga tidak cukup kenyang untuk bisa beristirahat. Sementara itu, di luar sana, ada yang putus sekolah lebih awal, justru menciptakan lapangan kerja untuk ratusan orang. Ada yang dulu disebut aneh atau ngawur, justru mengubah seluruh industri. Ada yang berani salah, dan justru karena itu mereka benar. Karena mereka punya satu perbedaan kecil tapi sangat penting. Mereka tidak menganggap bahwa yang benar adalah satu-satunya jalan, lalu apa yang bisa kamu lakukan? Sebenarnya kamu tidak perlu meninggalkan sikap benar itu, tapi kamu perlu berhenti dan bertanya, mengapa aku melakukan segalanya dengan benar tapi tetap tidak sejahtera? Apakah rumus yang aku ikuti ini membawaku ke hasil yang kuinginkan? Jika aku terus seperti ini 5 tahun lagi, apakah aku akan hidup dengan kehidupan yang kumimpikan? Itu bukan pemberontakan, itu adalah kesadaran. Dan kamu tidak perlu membalik meja, berhenti kerja, atau membakar perahu. Kamu hanya perlu memulai dengan satu hal kecil, keraguan. Keraguan lembut bahwa mungkin kamu tidak salah, hanya saja kamu belum berada di arah yang tepat. Pelajaran kecil dari perahu yang tersangkut. Aku pernah membaca kisah tentang sebuah perahu yang berlayar ke arah yang salah. Setiap hari, para awaknya mendayung dengan sangat keras ke depan. Mereka rajin berkeringat, mengerahkan tenaga, hanya saja mereka sedang mendayung menuju gurun pasir, dan tahukah kamu, hanya ketika salah satu dari mereka memanjat tiang kapal, melihat sekeliling dan berkata, "Hei, kurasa kita salah jalan," barulah seluruh kru mulai berbalik arah. Pertanyaannya, apakah kamu asyik mendayung ke arah yang salah hanya karena seseorang pernah bilang itu adalah arah yang benar? Lalu, apa yang ada di luar kebenaran itu? Itulah pikiran terbalik, cara yang akan mulai kamu eksplorasi dari bagian selanjutnya. Di sana kamu akan bertemu orang-orang yang tidak pandai sekolah, tidak punya modal, tidak punya koneksi, tapi mereka memilih berpikir berbeda. Mereka tidak berjalan lebih cepat darimu. Mereka hanya belok ke arah yang tidak ada orang berani belok. Dan hasilnya, mereka tidak hidup menurut apa yang benar. Mereka hidup menurut apa yang efektif. Mari kita lanjutkan ke bagian 2. Karena narasi sangat panjang, berikut adalah kelanjutan, terjemahan, dan adaptasinya dengan struktur yang sama, disesuaikan untuk audiens Indonesia. 2. Pikiran terbalik, bukan melawan, tapi melihat kembali. Karena terkadang, hanya dengan berani memutar sedikit sudut pandang, dunia juga akan berputar dengan cara yang belum pernah kamu bayangkan. Ketika kamu mulai bertanya, jangan-jangan aku salah arah, kamu tidak serta-merta berubah menjadi pemberontak yang menghancurkan segalanya dan hidup semaunya. Bukan. Pikiran terbalik bukan tentang melawan dunia. Pikiran terbalik adalah sekadar melihat kembali, tapi dengan mata yang baru. Kamu tidak menjungkir balikan papan catur, kamu hanya berani memiringkannya sedikit dan berkata, kenapa semua orang main seperti ini tapi tidak ada yang menang? Bagaimana kalau aku coba cara lain? Pikiran terbalik tidak dimulai dengan perlawanan. Dia dimulai dengan rasa ingin tahu. Ingin tahu kenapa orang bilang harus kuliah baru bisa sukses, tapi penjual live stream tanpa gelar justru penghasilannya berkali lipat guru. Ingin tahu kenapa semua orang sibuk mencari pelanggan, tapi ada yang justru membuat pelanggan datang sendiri padanya. Ingin tahu kenapa pasar sedang jenuh, tapi masih ada yang terjun dan justru sukses. Pikiran terbalik tidak menyangkal semuanya. Dia hanya tidak menerima begitu saja asumsi apapun. Aku ingat pertama kali bertemu Budi, teman SMP yang dulu dicap bodoh dan selalu tidur di bangku belakang. Dulu aku pikir nasibnya akan terjebak di pekerjaan tradisional, kuli bangunan, nelayan, atau montir. Tapi saat pulang kampung baru-baru ini, aku hampir tersedak teh melihatnya keluar dari mobil 4 pintu, kemeja putih, sepatu kulit coklat, dan senyum lebar seperti tidak punya utang sepeser pun.
Budi sekarang adalah pemilik jaringan seafood online. Omzet per bulan lebih dari 1 miliar, tidak kuliah, tidak punya ijazah, tidak punya modal besar, lalu dia sukses dengan apa? Dengan sebuah kepala yang berani melihat terbalik. Ketika teman-teman berbondong-bondong ke kota, Budi memilih pulang kampung. Ketika orang lain rame-rame jual ikan di pasar, Budi jual online. Ketika semua orang bersaing dengan harga murah, Budi hanya jual produk kualitas premium dengan garansi. Ketika orang lain berpikir jadi kaya harus punya koneksi, dia mengumpulkan warga menjadi mitra dan bagi hasil. Orang menertawakannya diam-diam, orang meragukannya, dia duduk merancang jalan, dan suatu hari pasar membalasnya dengan keuntungan. Jadi apa yang menciptakan pikiran terbalik? Bukan kecerdasan, bukan modal, bukan keberuntungan, tapi sudut pandang orang dengan pikiran terbalik mengajukan satu pertanyaan sangat sederhana. Semua orang sedang melakukan ke arah A. Kalau aku coba ke arah B, apa ada yang terlewatkan? Bayangkan pasar seperti prasmanan. Semua orang berdesakan di stand sushi karena mengira itulah yang enak. Sementara kamu mundur selangkah dan melihat ada stand sup kepiting berkualitas yang tidak ada yang perhatikan. Kamu tidak perlu berdesak-desakan, kamu hanya perlu memilih sudut pandang. Kadang kebenaran tidak ada di depan, dia ada di balik keyakinan. Pikiran terbalik bukan tindakan nekat, dia adalah seni membalikkan logika. Ketika orang lain bertanya, bagaimana cara jualan? Orang berpikir terbalik bertanya, bagaimana caranya orang ingin membeli bahkan sebelum kita menawarkan? Ketika orang lain bertanya, kerja apa yang bisa menghasilkan uang? Orang berpikir terbalik bertanya, mengapa orang belum bisa menghasilkan uang dari hal ini? Ketika orang lain memilih karir karena gaji tinggi, orang berpikir terbalik memilih karir karena leverage pertumbuhan 3 tahun ke depan. Pikiran terbalik adalah kecerdasan dalam kedalaman yang berbeda. Mereka tidak berteriak melawan arus, mereka hanya tersenyum, diam, lalu berjalan di jalan yang sedikit orang tempuh. Dan justru karena sedikit orang yang melaluinya, maka ada ruang untuk berkreasi, untuk menonjol, untuk menciptakan jejak. Pikiran terbalik bukan untuk mayoritas. Dia menuntutmu cukup sadar untuk menyadari bahwa yang kamu lakukan belum tentu salah, tapi juga belum tentu membawamu ke hal yang kamu inginkan. Dia menuntutmu cukup sabar untuk menempuh jalan yang awalnya tidak ada yang dukung, bahkan tidak ada yang paham, tapi kamu paham, dan itu sudah cukup. Jadi, jika kamu ingin mulai melatih pikiran terbalik, bagaimana caranya? Mulailah dengan membiasakan bertanya, mengapa semua orang percaya hal ini? Jika aku lakukan kebalikannya, apa yang terjadi? Apa yang mungkin terlewat dari sudut pandang saat ini? Tulislah di kertas satu pertanyaan setiap hari. Kamu tidak perlu mengubah seluruh dunia. Cukup ubah satu sudut pandang kecil dalam dirimu setiap hari, karena terkadang perubahan terbesar bukan terletak pada tindakan pertama, tapi pada caramu memilih untuk berpikir sebelum bertindak. Dan dalam perjalanan itu ada satu paradoks menarik. Berpikir berbeda tidak sulit, tapi bertindak berbedalah yang berarti. Karena itulah di bagian selanjutnya aku akan bercerita tentang satu prinsip yang tampaknya sederhana, tapi justru fondasi dari semua terobosan. 3. Lakukan sedikit tapi tepat daripada banyak tapi kosong. Pernahkah kamu mengalami keadaan seperti ini? Bangun pagi langsung kerja dari jam 8 pagi sampai 10 malam, orderan berdatangan, klien terus close, chat tidak sempat dibalas. Tapi akhir bulan lihat hasil uangnya kemana. Bahkan kadang kamu lelah sampai ketiduran di meja kerja sambil makan. Anehnya, semakin banyak kerja, semakin kehabisan tenaga, semakin kesana kemari, semakin jauh dari tujuan. Mengapa bisa begitu? Karena banyak bekerja tidak sama dengan bekerja dengan tepat. Kamu bisa menjual 100 order per hari, tapi masing-masing hanya untung Rp5.000. Kamu bisa mengerjakan 10 hal sekaligus, tapi tidak ada yang cukup mendalam hingga orang ingat namamu.
Kamu bisa berlari sebulan penuh, tapi ke arah yang salah. Dan semakin lari, semakin jauh dari tempat yang sebenarnya kamu tuju. Orang bilang ada usaha, ada hasil. Tapi jika kamu sedang mengasah batu yang salah, sekeras apapun usahamu, yang keluar hanya debu. Cerita Sari, gadis penjual yang tidak perlu banyak bicara. Sari dulu adalah sales kosmetik online. Setiap hari live, setiap hari inbox ratusan customer, sampai suatu hari kehilangan suara karena terlalu banyak bicara, tapi orderan tetap sepi. Dia pikir mungkin belum cukup giat, harus lebih keras lagi. Dan dia pun terus mendorong dirinya, semakin lelah, semakin bingung, semakin tidak melihat jalan keluar. Sampai suatu hari Sari duduk dan bertanya satu hal sederhana, apa sebenarnya yang sedang sakit pada pelangganku? Dia ingat seorang teman yang setelah melahirkan punya flek hitam parah. Suaminya pernah berkata, wajahnya seperti pedagang di pasar. Temannya itu menangis sangat pilu, merasa tidak percaya diri dan mengurung diri. Saat itulah Sari sadar, dia tidak perlu menjual krim penghilang flek. Dia perlu membantu perempuan mendapatkan kembali tatapan sayang dari suaminya. Sejak hari itu, Sari mengubah cara jualannya, tidak lagi live berisik, tidak spam chat. Dia bercerita dengan jujur, mendalam, seolah sedang bercerita pada dirinya sendiri. Dia hanya jual satu produk penghilang flek tanpa diskon, tanpa paket combo. 3 bulan kemudian, penjualannya naik 4 kali lipat, pelanggan datang sendiri, bukan karena produknya, tapi karena cerita yang membuat mereka melihat diri mereka di dalamnya. Karena emosi yang tersentuh, karena penderitaan yang dipahami, itulah perbedaan antara banyak bekerja dan bekerja dengan tepat. Alih-alih menembak sembarangan, Sari hanya menembak satu peluru tepat di sasaran. Lalu bagaimana caranya agar bisa kerja sedikit tapi tepat, fokus pada satu kelompok orang yang spesifik, jangan coba jual ke semua orang. Pilih satu tipe orang yang paling kamu pahami benar rasa sakit atau mimpi mereka. Semakin jelas rasa sakitnya, solusinya semakin mudah menyentuh, semakin spesifik mimpinya, janjimu semakin mudah dipercaya. Jual apa yang mereka inginkan, bukan apa yang kamu punya. Mereka tidak butuh kaleng krim, mereka butuh rasa percaya diri saat kembali bercermin. Mereka tidak butuh kursus Excel, mereka butuh promosi, pengakuan atasan, pulang tepat waktu untuk makan malam dengan anak. Rumusnya 1 masalah nyata plus cara bicara yang tepat plus solusi sederhana, hasil besar. Orang biasa itu menyebar. Orang berpikir terbalik itu memilih. Orang biasa bekerja banyak tapi tidak melihat hasil. Orang berpikir terbalik bekerja lebih sedikit tapi lebih dalam dan lebih tepat. Pelajaran dari bambu. Pernah dengar kisah bambu? 5 tahun pertama ditanam, dia hampir tidak tumbuh. Orang mengira dia diam. Tapi sebenarnya di bawah tanah, akarnya sedang menjalar sangat dalam dan sangat luas. Untuk apa? Agar di tahun ke-6 dia bisa melesat 30 meter hanya dalam beberapa minggu. Itulah pikiran. Kerja sedikit tapi tepat. Kamu tidak perlu buru-buru. Kamu perlu tepat sasaran, tepat arah, tepat orangnya. Dan ketika kamu melakukan hal yang tepat untuk kelompok orang yang tepat, kamu tidak hanya dapat pelanggan, kamu dapat komunitas, kamu tidak hanya menjual produk, kamu membangun kepercayaan. Sekarang, tanyakan lagi pada dirimu, apakah aku sedang sibuk atau sedang maju? Kamu bisa sibuk, tapi apakah sibuk karena mengejar target atau sibuk karena membangun nilai? Bekerja banyak tidak salah. Tapi jika kamu tidak menyediakan 1 menit pun untuk berhenti dan memeriksa arah, kamu akan tersesat dalam jerih payahmu sendiri. Dan tahukah kamu, ada fakta menarik, ketika kamu sudah belajar cara kerja sedikit tapi tepat, kamu juga akan mulai melihat uang tidak lagi datang dari keringat, tapi dari caramu membuat sistem, dari keberanianmu melepas hal-hal kecil untuk membangun hal yang lebih besar. Dan itulah cerita yang akan kita lanjutkan. 4, jangan hemat
sedikit-sedikit, tapi kumpulkan aset dengan strategi, karena kamu tidak dilahirkan untuk melakukan segalanya. Kamu dilahirkan untuk membangun sesuatu yang bisa berjalan tanpa kehadiranmu setiap hari. Waktu kecil kita diajari pelajaran klasik, punya receh, tabung di celengan, hemat pangkal kaya. Benar, hemat itu baik. Tapi ada satu kebenaran yang jarang diungkap. Hemat bisa membuatmu hidup aman, tapi tidak akan membuatmu kaya. Dan jika kamu sedang tekun mengumpulkan receh, berharap suatu hari rekeningmu akan mekar, maaf, mungkin kamu sedang mengadu ayam jago, hemat dan mengumpulkan aset mirip tindakannya, tapi berbeda pikirannya. Hemat menyimpan uang. Mengumpulkan aset menggunakan uang untuk melahirkan uang. Hemat berusaha menghabiskan lebih sedikit, mengumpulkan aset, memilih cara menghabiskan yang cerdas, agar nantinya punya lebih banyak. Hemat minum kopi lebih jarang. Mengumpulkan aset, minum kopi dengan orang yang tepat. Cerita Andi, driver ojol dan uang receh. Andi 25 tahun, driver ojol full time di Jakarta. Setiap hari dia mengantar 40 orderan lebih, kadang dapat tips beberapa ribu dari pelanggan. Orang lain menghabiskannya untuk boba, cemilan, atau top up game. Tapi Andi berbeda. Dia menyisihkan uang recehnya di kotak kecil, dan setiap minggu dimasukkan ke akun investasi. Tidak banyak, hanya beberapa ratus ribu per minggu. Tapi alih-alih diam di dompet, uang itu mulai bekerja. Dia belajar beli reksadana indeks, cari tahu obligasi online, nonton video finansial, buat jurnal investasi sendiri. Setahun kemudian, Andi dapat untung lebih dari 20 juta rupiah dari uang yang sudah dihabiskan orang lain untuk boba. Lalu dia gunakan uang itu beli HP baru, bukan untuk pamer, tapi untuk mulai buat video berbagi tips finansial untuk orang berpenghasilan rendah. 3 bulan kemudian, TikToknya mencapai 100.000 followers. Sekarang selain narik, Andi punya penghasilan tambahan dari konten. Itu bukan hemat. Itu mengumpulkan aset. Hemat sering diiringi perasaan kekurangan. Mengumpulkan aset memberi perasaan mandiri. Orang yang hemat bertanya, bagaimana agar bisa belanja lebih sedikit? Orang yang mengumpulkan aset bertanya, bagaimana caranya agar setiap rupiah yang aku belanjakan bisa kembali menjadi 3 rupiah? Bagaimana mulai mengumpulkan aset? Pisahkan rekening. Satu untuk belanja, satu untuk investasi, tabungan. Berapapun penghasilanmu, sisihkan minimal 10% untuk aset sebelum kamu belanja. Tanyakan, ini biaya atau aset? Beli cemilan adalah biaya, beli buku belajar investasi adalah aset, beli baju karena ikut tren adalah biaya, beli mic untuk buat video adalah aset. Mulai dari pengetahuan, jika belum tahu beli apa, investasikan pada dirimu sendiri, kursus, buku, mentor. Karena tidak ada yang bisa merampas apa yang sudah kamu pahami mendalam. Uang tidak diam, dia bekerja untukmu atau bekerja untuk orang lain. Jika kamu menyimpan uang terlalu lama di dompet atau bank dengan bunga rendah, kamu diam-diam membiarkan bank menggunakan uangmu dengan harga murah. Orang berpikir terbalik, tidak main di permainan hemat untuk bertahan hidup. Mereka membangun sistem aset yang berjalan, dan ketika kamu sudah punya aset, punya arus kas pasif, kamu tidak perlu lagi khawatir soal ada order atau tidak hari ini. Kamu bisa memilih bekerja bukan karena butuh, tapi karena kamu ingin. Mengumpulkan aset tidak menuntutmu kaya, dia menuntutmu sadar. Kamu tidak perlu mulai dengan ratusan juta. Kamu hanya perlu mulai dengan satu keputusan yang jelas. Setiap rupiah di dompet harus punya tugas. Dia harus menghasilkan keuntungan atau pengetahuan atau relasi atau sistem. Jika dia diam saja, dia sedang layu setiap hari. Pikiran hemat berkata, kurangi kopi. Pikiran mengumpulkan aset berkata, gunakan kopi di tempat dan dengan orang yang tepat. Satu pertemuan dengan orang yang tepat bisa membuka peluang yang bernilai ratusan kali lipat harga kopi itu. Satu kursus di waktu yang tepat bisa membuka pikiran yang sudah kamu buntu selama bertahun-tahun. Satu
video dengan insight yang tepat, bisa membantumu menjual tanpa perlu diskon. Singkatnya, berpikir besar bukan berarti boros, tapi memahami dengan jelas kemana uang pergi, maka kesitulah nilai akan datang. Dan ketika kamu paham tentang pikiran mengumpulkan aset, kamu akan melihat sesuatu yang lebih menarik lagi. Tidak semua pekerjaan layak kamu lakukan setiap hari. Ada pekerjaan yang mudah dimasuki, tapi sulit membuat kaya, dan ada pekerjaan yang sulit di awal, tapi bisa memberi kebebasan jangka panjang, dan itulah cerita bagian selanjutnya. 5, pikiran terbalik saat pas panik. Karena orang cerdas tidak memilih pekerjaan untuk sekadar hidup. Mereka memilih pekerjaan untuk membuka pintu kebebasan. Kebebasan waktu, finansial, dan yang terpenting kebebasan dari ketergantungan. Ingat tahun 2020, tahun saat buka HP, layar serba merah, saham merah, properti merah, berita merah, bahkan wajah investor lama pun merah karena stres. Satu krisis, satu gelombang kepanikan, satu langit penuh ketakutan, orang-orang cut loss, semua terdiam. Dan di tengah kerumunan yang kabur itu, ada sekelompok orang yang diam-diam berjalan ke arah berlawanan. Tidak berisik, tidak teriak. Mereka melangkah pelan, membeli hal-hal yang paling ditakuti orang lain. Paradoks pasar, pintu penghasilan terbesar terbuka, tepat di saat paling sedikit orang yang berani memasukinya. Ketika pasar tenang, berita baik, semua semangat, itulah saat harga sudah tinggi. Ketika pasar berdarah, kacau, semua kabur, itulah saat harga sedang murah. Tapi kamu tahu, emosi manusia tidak mengikuti logika. Cerita Pak Wawan, pemilik bengkel las di Bekasi, tahun 2011, pasar properti Indonesia beku total, harga turun 30,50%. Orang-orang bangkrut, investasi jadi kata tabu. Saat teman-teman membekukan rekening, Pak Wawan, pemilik bengkel kecil, diam-diam bertindak. Dia tidak beli ikut-ikutan. Dia survei langsung setiap tanah, ngobrol dengan warga, cari tahu perencanaan, cek sertifikat, baca laporan bank, 3 tahun berturut-turut. Saat semua orang mundur, dia kumpulkan 12 kafling tanah dengan harga miring. Tahun 2016, pasar pulih, harga tanah naik 6 kali lipat. Dia tidak main spekulasi. Dia menunggu ombak dan menang dengan tenang. Apa kelebihan Pak Wawan? Bukan informasi dari dalam, bukan darah penjudi, bukan lulusan Harvard. Dia hanya punya satu hal, pikiran berjalan terbalik di tengah kepanikan. Ketika orang biasa dikendalikan emosi, orang berpikir terbalik menggunakan hukum sebagai penuntun. Orang biasa bertanya, masih turun lagi nggak? Orang berpikir terbalik bertanya, nilai sebenarnya aset ini berapa? Orang biasa bertanya, kok pada jual? Orang berpikir terbalik bertanya, apa yang ada di dalam yang tidak mereka lihat? Orang biasa cut loss karena takut. Orang berpikir terbalik beli karena paham. Ketakutan adalah tambang emas bagi yang cukup tenang. Pasar finansial adalah arena aneh. Uang tidak hilang. Dia hanya berpindah dari kantong orang yang panik ke tangan orang yang punya strategi. Bagaimana berpikir terbalik di tengah kepanikan? Belajar melihat data, bukan emosi. Saat orang lain teriak sudah hancur, kamu lihat laporan keuangan. Simpan dana tunai. Bukan untuk belanja, tapi untuk bertindak saat hujan. Saat pasar turun, yang tidak punya tunai hanya bisa melihat, yang siap akan bertindak dan menang 3,5 tahun kemudian. Jangan tanya pasar naik atau turun, tanya dirimu sendiri, apa yang kamu pahami tentangnya. Pasar tidak lahir untuk menghiburmu, dia hanya memberi hadiah pada yang cukup paham dan cukup teguh. Saat semua orang tanya, aman nggak? Orang berpikir terbalik tanya, ada peluang apa yang belum dilihat orang? Pikiran terbalik dalam kepanikan tidak hanya berlaku di investasi, dia berlaku di pekerjaan, karier, dan bisnis. Ketika semua orang PHK, kamu bisa mulai belajar skill baru.
Ketika bisnis lain tutup, kamu bisa beli aset murah. Ketika pasar mundur, kamu bisa muncul bukan untuk berebut porsi, tapi untuk mengisi kekosongan. Orang biasa menunggu badai selesai baru berhitung lagi. Orang berpikir terbalik, bersiap sebelum badai datang. Dan ketika kamu tahu cara berjalan terbalik di tengah pasar yang panik, kamu akan melihat satu hal lagi. Kamu tidak perlu melakukan segalanya. Cukup pilih tiang yang tepat dan bangun sistem di sekelilingnya. Karena kaya bukan tentang mendapat banyak, tapi tentang membangun sistem yang bekerja, bahkan ketika kamu sedang istirahat. Dan itulah saatnya kita masuk ke bagian selanjutnya. 6. Jangan menguasai pekerjaan, tapi milikilah sistem. Ada perasaan yang membuat banyak orang yang dulu ingin jadi bos, akhirnya kelelahan, perasaan dapat kebebasan, tapi malah mengurung diri sendiri. Kamu tahu, banyak orang keluar dari pekerjaan untuk jadi bos, tapi hanya mengganti punya atasan menjadi atasan untuk diri sendiri, dan akhirnya tetap harus melakukan segalanya. Dari pilih bahan, terima tamu, buat konten, packing, ajarin klien, sampai bersih-bersih. Kedengarannya keren, tapi sebenarnya sedang mengubah diri menjadi one-man show. Cerita Agung dan Sangkar Emas. Agung, 36 tahun, pemilik kafe yang sangat ramai di Bandung. Dia sendiri yang pilih biji kopi, racik, desain menu, kelola SDM, bahkan langsung pelantai. Karena tidak percaya orang lain, pelanggan suka kopinya karena persis, enak, sesuai selera. Sukses, tapi 2 tahun kemudian, dia mulai merasakan tekanan tanpa nama. Tidak ada hari libur, tidak berani liburan, tidak kembangkan cabang, tidak percaya orang lain gantikan dia. Dia mulai sadar, dirinya bukan sedang menguasai pekerjaan, tapi dikuasai oleh pekerjaan. Suatu hari dia lihat sekeliling kafenya, dan menyebutnya Sangkar Emas Indah, tapi mengurung. Apa yang berubah? Dia memutuskan libur 2 minggu, serahkan operasional pada seorang karyawan yang sudah diam-diam dilatih selama 3 bulan. Awalnya pelanggan protes, tapi seminggu kemudian semua berjalan lancar karena proses sudah distandarkan, resep sudah dicatat, cerita merek sudah ditulis dengan benar. Sejak itu dia mulai buka cabang. Dia tidak lagi berdiri di belakang counter, tapi di belakang meja strategi. Dari orang yang mengerjakan segalanya, dia menjadi orang yang membangun sistem, dan akhirnya dia punya hari libur pertama setelah 3 tahun, tanpa stres, tanpa khawatir kehilangan pelanggan. Jadi, di mana letak perbedaannya? Orang biasa berpikir, harus kerjakan sendiri baru tenang. Orang berpikir terbalik, berpikir harus bisa ajarkan orang lain seperti aku baru benar-benar bisa berkembang. Menguasai bukan hanya memiliki toko, pekerjaan, atau channel online. Menguasai adalah memiliki sistem yang tetap berjalan saat kamu tidak ada. Bagaimana mulai membangun sistem? Catat semua hal yang kamu ulangi, tulis langkah-langkahnya, buat video panduan internal, buat checklist, ubah pekerjaan yang mengandalkan perasaan menjadi sesuatu yang bisa diserahkan. Latih penerusmu dari awal. Jangan tunggu sampai kelelahan baru cari pengganti. Biarkan mereka amati, pelan-pelan belajar, coba-coba, dan matang. Pindah pikiran dari tangan ke pikiran. Kamu bukan orang yang packing. Kamu adalah perancang pengalaman pelanggan. Kamu bukan orang yang live setiap malam. Kamu adalah pembangun konten dan cerita merek. Orang yang mengerjakan semuanya itu hebat. Tapi orang yang tidak perlu mengerjakan tapi sistem tetap jalan, itulah strategis. Kamu bisa mulai dengan 2 tangan. Tapi jika setelah 5 tahun masih menggunakan tangan yang sama untuk menjalankan bisnis, kamu sedang membatasi dirimu sendiri. Contoh sederhana, jika kamu seorang koki, belajarlah menulis resep agar orang lain masak bisa sama persis denganmu. Sementara kamu bisa bersantai. Membuat sistem igual, membebaskan waktu, tenaga, dan dirimu dari lingkaran sibuk sampai tidak sempat berpikir hal besar. Rumus sederhana untuk memulai,
Satu pekerjaan, satu orang, satu proses, satu standar. Lakukan ini untuk setiap bagian kecil pekerjaanmu, dan kamu akan punya modul yang bisa disalin, dikembangkan, dan diperbanyak. Dan ketika kamu punya sistem, uang akan datang lebih teratur, lebih ringan. Bukan karena kamu kerja lebih keras, tapi karena kamu memainkan peran yang tepat. Di titik ini ada jebakan baru menunggumu. Saat uang mulai masuk teratur, kamu mudah terjebak dalam pikiran menimbun. Kamu pikir, simpan saja, jangan dihabiskan, jaga-jaga, kamu berubah dari pencipta arus uang